Halo semuanya, perkenalkan nama saya Josper Stephen Purba dengan NPM 2321701118. Saya dari Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi. Di sini saya akan membahas materi seputar Provinsi Maluku. Nah, di video ini saya akan membahas dari segi kondisi fisik, budaya, dan 10 konsep esensial geografi yang ada pada Provinsi Maluku. Langsung saja, secara geologi, Provinsi Maluku merupakan busur banda, yaitu sistem kepulauan yang membentuk busur mengelilingi tapal kuda basin Laut Banda yang membuka ke arah barat. Nah, sistem kepulauan Maluku dibedakan menjadi dua, yaitu busur dalam yang vulkanik dan busur luar yang non vulkanik. Busur dalam vulkanik adalah rantai gunung api yang terbentuk di atas lempeng subduksi yang menghasilkan magma yang naik ke permukaan dan membentuk gunung api. Busur ini terdiri dari pulau-pulau kecil, yaitu kemungkinan puncak gunung api bawah laut, seperti Pulau Damar, Pulau Teun, dan Pulau Lila. Selanjutnya, busur luar non-vulkanik adalah rangkaian pegunungan yang terbentuk akibat proses tektonik, khususnya tumbukan antara lempeng-lempeng yang tidak menghasilkan aktivitas vulkanik. Busur ini juga terdiri dari beberapa pulau yang agak luas dan membentuk kompleks-kompleks kepulauan, antara lain Kepulauan Lenti, Kepulauan Babar, Kepulauan Talibar, dan Kepulauan Aru. Nah, dari struktur geologinya, Maluku memiliki batuan metamorfik dan batuan beku dengan penyebaran yang hampir merata di setiap gugus pulau. Hal ini dipengaruhi oleh klasifikasi umur pulau yang terbentuk antara 50-70 juta tahun yang lalu pada periode Neogeon sampai Paleosen. Nah, karakteristik tersebut juga dipengaruhi oleh letak Maluku yang berada di antara lempeng bumi Indo-Australia dan Laut Filipina dan Laut Banda. Nah, sehingga memberikan sebaran beberapa gunung api yang aktif maupun gunung api yang tidak aktif lagi. Selanjutnya ke materi budaya. Provinsi Maluku memiliki kebudayaan yang unik. Misalnya saya akan mengambil contoh suku yang ada di Maluku, yaitu suku Ambon. Suku Ambon salah satu suku yang paling terkenal dengan musik tipanya, yaitu alat musik tipa ini sering digunakan saat ada acara adat seperti acara pernikahan, mengiring tari, dan digunakan untuk mengiring acara adat lainnya. Tidak hanya pada musik pengiring, tetapi tipa juga memiliki filosofi, yaitu suara tipa dianggap sebagai suara kehidupan yang menghubungkan masyarakat dengan alam dan nenek moyang mereka. Nah, musik tipa ini, melalui musik tipa, masyarakat Ambon merasa lebih dekat dengan sejarah dan tradisi mereka. Baik, selanjutnya saya akan membahas 10 konsep esensial geografi yang ada pada Provinsi Maluku. Yang pertama, konsep lokasi, yaitu lokasi absolut. Nah, secara astronomis, Provinsi Maluku terletak antara 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Lokasi relatif, Maluku terletak di antara Pulau Sulawesi dan Papua. Nah, selanjutnya itu konsep jarak. Yang pertama, konsep jarak absolut, yaitu jarak antara Pulau Ambon dan Pulau Seram sekitar 70 km. Yang kedua, jarak relatif. Jarak tempuh dari Ambon ke Seram dapat memakan waktu sekitar 2 jam dengan kapal feri. Yang ketiga, konsep keterjangkauan, di mana keterjangkauan di Maluku dipengaruhi oleh transportasi laut. Beberapa pulau sulit dijangkau karena minimnya akses transportasi, seperti pulau-pulau kecil di sekitar Maluku. Yang keempat, konsep pola. Konsep pola di Maluku ini cenderung mengikuti garis pantai dengan masyarakat yang tinggal di pesisir yang berprofesi sebagai nelayan, sedangkan yang biasanya tinggal di daerah pegunungan, yaitu bertani. Yang kelima, konsep morfologi. Konsep morfologi Maluku ditandai dengan pegunungan, lembah, dan banyak pulau. Contohnya adalah pegunungan
Manusela di Pulau Seram yang merupakan hasil dari proses geologis. Yang keenam, konsep aglomerasi. Misalnya di Ambon terdapat aglomerasi permukiman yang mengelompok di sekitar pusat kota dengan konsentrasi aktivitas ekonomi dan sosial yang tinggi. Yang selanjutnya, konsep interaksi. Konsep interaksi pada Provinsi Maluku ini yaitu antara penduduk kota Ambon dan desa-desa sekitarnya terlihat dalam perdagangan hasil pertanian, di mana desa menyuplai bahan pangan ke kota. Selanjutnya, konsep nilai kegunaan. Di Provinsi Maluku, wilayah pantai di Maluku mempunyai nilai kegunaan yang sangat tinggi bagi nelayan, sedangkan daerah pegunungan mempunyai nilai kegunaan yang sangat tinggi juga bagi pertanian dan perkebunan. Selanjutnya, konsep diferensiasi area. Nah, di Maluku, diferensiasi area masyarakat daerah pesisir umumnya bekerja sebagai nelayan, sementara di daerah pegunungan masyarakatnya lebih banyak berprofesi sebagai petani. Dan selanjutnya, konsep terakhir yaitu keterkaitan keuangan. Keterkaitan keuangan di Provinsi Maluku itu terlihat ketika pembangunan infrastruktur jalan di daerah hulu mempengaruhi aksesibilitas ke daerah hilir, seperti banjir yang terjadi akibat deforestasi. Nah, seperti teman-teman, untuk materi saat ini sekian dulu untuk membahas Provinsi Maluku. Sekian dari saya, terima kasih.